Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayah bunda yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai, jika pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, tentunya kita harus patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dan melihat orang-orang yang kita sayangi, maka sepatutnya kita lebih bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan apabila hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat iman, di mana kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, baik ibadah yang sudah diwajibkan maupun ibadah-ibadah sunnah lainnya, tentunya kita akan selalu lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah nikmat iman yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Yang kedua, sholawat serta salam selalu senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman, di mana di tangan beliaulah muncul umat-umat terbaik di bumi ini, dan dengan beliaulah kita diberikan cahaya itu sampai bersinar nanti di akhir zaman. Ayah bunda yang saya hormati dan anak-anakku, jika kita flashback ke zaman keemasan Islam, jika ada kata-kata remaja, pasti yang terbesit di seluruh masyarakat adalah semangat. Jika mendengar kata remaja, ia adalah penopang dalam segala bidang, baik dalam bidang politik, dalam bidang hukum, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan. Tetapi jika kita mendengar kata-kata remaja di akhir-akhir ini, atau lebih tepatnya di tahun 2005 ke atas, orang menggambarkan remaja adalah anak atau remaja yang selalu membuat masalah. Sebelum dikatakan remaja kalau belum melanggar baik peraturan yang kecil maupun peraturan besar, atau bahkan ketika yang lebih miris di masyarakat, ketika ada anak atau ada remaja yang sengaja melakukan perbuatan yang itu mencoreng, maka dengan enteng mengatakan maklum masih remaja. Tapi kalau kita flashback dalam zaman keemasan Islam, remaja mempunyai peran yang sangat signifikan dalam kemajuan Islam. Semisal contoh, ketika kita flashback kepada awal-awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah, ketika awal-awal baru sedikit yang masuk Islam, kita tahu ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang masuk Islam. Yang pertama adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Dari 10 itu hanya satu yang usianya kepala 3, yaitu Abu Bakar. 2 diantaranya berkepala 2 ketika masuk Islam, dan 7 diantara dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu usianya di bawah 20 tahun atau masih usia remaja. Bahkan ada yang masih sangat belia sekali. Ali bin Abi Thalib sudah tergerak hatinya untuk bergerak berjuang bersama Rasulullah dalam menegakkan agama Islam. Tentunya itu masih di usia remaja, yang tentunya dia mampu mempunyai peran andil dalam kemajuan Islam. Bukan hanya itu, di akhir-akhir masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah di Madinah, ketika kita berbicara remaja, tentunya akan muncul orang-orang yang meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah, mampu meriwayatkan 5.340 hadis. Beliau wafat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, usia Abu Hurairah baru 17 tahun. Tentunya dia menghafalkan hadis yang begitu banyak, usianya masih remaja. Kemudian Abdullah bin Umar, yang kita tahu bahwa dia sendiri adalah anak Umar bin Khattab, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, usianya baru 13 tahun, dan Umar
Abdullah bin Umar tersebut sudah mampu meriwayatkan 2630 hadis. Kemudian ada Anas bin Malik yang usianya ketika Rasulullah SAW wafat baru usia 11 tahun, sudah mampu meriwayatkan 2286 hadis. Bukan hanya itu, dari kaum perempuan ada juga Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar yang usianya masih belia ketika Rasulullah SAW wafat, mampu meriwayatkan 2210 hadis. Dan yang luar biasa lagi, ada sahabat yang masih sangat belia, yaitu Abdullah bin Abbas. Ketika bertemu Rasulullah usianya 8 tahun. Kemudian ketika Rasulullah SAW wafat usianya 11 tahun. Artinya Abdullah bin Abbas ini baru bersama Rasulullah kurang lebih 3 tahun, tapi sudah mampu meriwayatkan hadis 1660 hadis. Bahkan yang lebih fenomenal lagi, ketika masa Umar bin Khattab, yaitu sekitar usianya 14 tahun, dia sudah diangkat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Khalifah. Kalau sekarang sebagai ketua Dewan Watimpres, Dewan Pertimbangan Presiden, dia adalah ketuanya. Luar biasa, usia remaja. Lagi-lagi usia remaja tidak seperti yang diidentifikasikan saat ini, tapi usia remaja adalah dia yang mampu untuk menopang segala peradaban. Bukan hanya itu, di masa-masa tabi'in kita kenal yang namanya Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Dia mampu menaklukkan Konstantinopel di usia 19 tahun. Luar biasa, di masa remaja akhir. Tentunya remaja ini adalah masa yang dimana itu sangat berperan dalam pengembangan agama Islam. Ayah bunda dan anak-anakku yang sholih dan sholihah, khususnya para ayah bunda, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai sebuah momentum untuk menggembleng, kemudian untuk menjadikan anak kita tidak terjerumus ke dalam sistem yang sudah diciptakan saat ini. Tapi Ramadan ini kita jadikan momentum untuk menjadikan anak didik kita sebagai anak-anak remaja yang sangat luar biasa. Kalau mereka menggelontorkan dana yang begitu besar untuk menghancurkan generasi remaja kita, maka kita juga harus menggelontorkan dana yang luar biasa untuk membentengi anak-anak kita. Kalau mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk menghancurkan kehidupan remaja kita, maka kita harus juga ikut menggelontorkan, menguatkan segala kemampuan yang kita miliki untuk membentengi anak-anak kita, terutama di usia remaja ini. Karena usia remaja ini adalah usia emas yang dimana harus kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh agar potensi yang dimiliki anak kita bisa muncul dan memberikan andil yang begitu besar, bukan hanya untuk kehidupan individu anak-anak kita, tapi juga untuk masyarakat dan negara kita. Kemudian untuk anak-anakku yang sholih dan sholihah, marilah di momentum Ramadan ini kita semuanya harus introspeksi dan kemudian harus mampu memperbaiki diri kita dengan meningkatkan potensi yang ada dalam diri kita. Jangan kalah dengan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, khususnya dalam kehidupan agama Islam ini. Banyak di remaja-remaja Islam yang mampu mewujudkan hadis-hadis yang Rasulullah SAW katakan, Rasulullah SAW sabdakan. Mereka mampu mewujudkannya dengan rasa semangat dan dengan potensi yang mereka miliki. Maka tugas anak-anakku semua adalah menggali potensi yang ada dalam diri kalian dan kemudian kita kembangkan di SMP Muhammadiyah Plus saat ini, di mana SMP Muhammadiyah Plus saat ini juga mengedepankan kurikulum mandiri, di mana kurikulum mandiri adalah kolaborasi antara kurikulum prototipe yang sedang digaungkan saat ini, kemudian kurikulum pesantren dan kurikulum Departemen Agama yang kemudian kita satukan, yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk meningkatkan segala potensi yang dimiliki anak-anakku semuanya. Jadi semangatlah, tetap lakukan yang terbaik untuk mewujudkan dan mengembangkan segala potensi yang anak-anakku semua miliki, dan tentunya hasil akhir kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa Pak Rozi sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.